Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ikhtarana min ibadihi shalihin alladzi naltaqi bi syahri Ramadan. Syahril mubarak, syahril mutahhar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil anam Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur alhamdulillah kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dipertemukan dengan bulan yang suci, bulan keampunan, bulan yang penuh dengan rahmat, yaitu bulan suci Ramadan. Di mana hari ini kita sudah pun berada pada hari yang ketiga daripada bulan yang mulia ini. Tentunya kita memerlukan kepada persiapan-persiapan sebagai optimalisasi di dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di dalam kita menjaga keabsahan ataupun kesahihan daripada ibadah puasa yang sedang kita jalankan ini. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan ke pangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Para pemirsa yang dirahmati Allah, umat Islam, masyarakat Aceh yang kami muliakan. Puasa Ramadan ini adalah merupakan sarana bagi kita semua untuk bisa memperhambakan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang selalu dilantunkan adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya ibadah puasa ini adalah menjadi sarana agar kita bisa mencapai atau memperoleh insan yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin telah membagikan derajat atau martabat daripada ibadah puasa ini kepada 3 tingkatan. Yang pertama beliau sebutkan adalah puasa shaumul awam. Yang kedua shaumul khawas, dan yang ketiga shaumul khawasul khawas. Bicara puasa awam, itu adalah sekelompok manusia yang mereka hanya menjalankan ibadah puasa dengan menahan dirinya daripada makan dan minum, serta syahwat kemaluannya. Maka ini orang-orang seperti ini, sebagaimana sabdanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju'u wal 'atshu. Berapa banyak orang yang menjalankan ibadah puasa tapi tidak lain yang mereka peroleh hanya lapar dan haus. Ini adalah merupakan kategori shaumul awam, di mana mereka hanya puasa daripada makan dan minum dan syahwat kemaluan, sementara yang lainnya anggota tubuhnya tidak ikut berpuasa. Yang kedua dinamakan dengan shaumul khawas atau shaumul khusus. Ini adalah merupakan shaumul salihin, puasanya orang-orang salihin. Derajat salihin ini begitu tinggi para pemirsa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan andaikan kita mudah-mudahan tergolong dalam hamba-hamba Allah yang salihin ini, maka kita senantiasa didoakan oleh setiap orang yang melaksanakan ibadah salat. Assalamu alayka, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Bayangkan semua orang mendoakan, baik itu orang saleh, baik itu ulama, semua yang melaksanakan ibadah salat mendoakan ibadillahi salihin. Nah, puasa orang-orang salihin ini oleh Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa ada 6 kriteria
sehingga kita bisa mencapai derajat shaumul khusus ataupun shaumul salihin ini. Yang pertama adalah beliau sebutkan, sepanjang kita menjalankan ibadah puasa, maka yang pertama kita menjaga ghaddul basar, yaitu menjaga pandangan mata kita. Karena mata ini adalah sahmun masmum min sihamil iblis, kata Rasulullah dalam hadis yang lain. Dia merupakan panah yang beracun daripada panahnya iblis. Dari mata inilah bermulanya semacam semua bentuk maksiat. Kita dengki karena kita melihat nikmat orang lain. Kita menginginkan sesuatu yang jahat karena kita memandang sesuatu yang tidak dibolehkan oleh agama. Maka nazar, pandangan ini adalah merupakan puncak atau sumber daripada timbulnya maksiat, yaitu merupakan panah yang beracun, kata baginda Rasulullah SAW. Yang kedua adalah hifdzul lisan. Sepanjang puasa kita diwajibkan untuk menjaga lidah. Lidah ini tak bertulang. Terkadang tanpa terasa kita sudah mengucapkan, melontarkan statement-statement yang itu sebenarnya adalah merupakan sesuatu yang diharamkan dalam agama. Kita melakukan ghibah, mengumpat, kita kadang-kadang bertengkar, kita kadang-kadang berbohong, bermacam-macam hal yang kita lakukan. Maka ini semuanya adalah sesuatu yang akan merusak ibadah puasa kita ini. Yang ketiga adalah hifdzus sama', menjaga pendengaran kita. Bahkan kalau menurut pandangan Imam Al-Ghazali, bukan hanya memandang dan mendengar kepada sesuatu yang diharamkan, bahkan sesuatu yang itu tidak berorientasi kepada akhirat, maka termasuk perkara yang menghilangkan fadilah daripada ibadah puasa itu sendiri. Yang keempat, kita menjaga seluruh anggota tubuh lainnya, baik tangan, kaki kita, dan terutama sekali perut kita, agar tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang syubhat, apalagi makanan yang haram. Bayangkan ketika kita berpuasa, kita tidak makan yang halal-halal pun tak boleh kita makan. Tapi subhanallah, ketika kita berbuka, malah kita penuhkan perut yang tadinya kosong daripada makanan halal dengan makanan haram atau dengan makanan syubhat. Bagaimana mungkin ibadah puasa seperti ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang selanjutnya, termasuk salah satu yang kelima adalah oleh Imam Al-Ghazali menggambarkan tujuan daripada puasa ini adalah untuk menghancurkan syahwat, untuk meredam nafsu. Maka saat berbuka, sebagai pertanda ibadahnya orang-orang salihin, mereka tidak berfoya-foya dengan bermacam-macam menu-menu makanan dan minuman. Bahkan ironisnya, yang tidak pernah dimakan di luar Ramadan malah dia makan di bulan suci Ramadan. Bermacam-macam makanan disiapkan untuk bulan suci Ramadan. Padahal tujuan daripada puasa Ramadan untuk melemahkan nafsu, mentarbiyah nafsu, agar kita merasakan penderitaan sahabat-sahabat kita seperti di Palestina dan sebagainya. Tapi ini kebalikannya, malah kita saat berbuka, kita semacam bahasanya seperti balas dendam dengan sebelumnya. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah akan mengurangkan daripada nilai-nilai ibadah puasa. Yang terakhir, yang keenam, kata Imam Al-Ghazali adalah saat sudah berbuka puasa, seyogyanya kita merasa khawatir, hati kita bainal khauf war raja, hati kita merasa takut. Di satu sisi kita memohon agar diterima ibadah puasa ini. Siapa yang menjamin ibadah kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa ketika berbuka puasa kita merasa seakan-akan kita sudah 100%,
100% ibadah itu sudah diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga harus berbaik sangka kepada Allah. Artinya hati kita merasa galau dan risau. Mudah-mudahan puasa kita diterima, dan kalau mungkin puasa ini tidak diterima Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Inilah 6 perkara ini yang andai kita bisa kita jaga sepanjang ibadah Ramadan, maka puasa kita tergolong dalam shaumus shalihin, puasanya orang-orang saleh, di mana puasa mereka inilah yang akan mendapatkan ganjaran pahala ketika dia keluar Ramadan, maka dia kembali kepada fitrah kesucian sebagaimana dijanjikan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, yang ketiga, shaumul khawasul khawas, puasa orang-orang khawasul khawas. Ini puasanya para nabi, puasanya para rasul, shaumul rasul, shaumul anbiya, shaumul siddiqin, shaumul muqarrabin. Ini adalah orang-orang yang tidak hanya berpuasa anggota tubuhnya saja, tapi hatinya juga berpuasa daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka, ketika terfikir kepada hal-hal yang tidak baik, maka itu seakan-akan ibadahnya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, para pemirsa penonton semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir tausiah singkat ini kami ingin mencoba mengingatkan kita bersama salah satu ungkapan daripada Imam Al-Ghazali, di mana beliau menyebutkan, idza habballahu 'abdah, apabila Allah mencintai seorang hambanya, ista'malahu fil awqatil fadilah, maka Allah akan menggunakan hamba itu di waktu-waktu yang istimewa ini, bifawadilil a'mal, dengan amal-amal terbaik mereka. Sebaliknya, wa idza maqatahu, apabila Allah murka kepada seorang hamba, ista'malahu, maka Allah akan gunakan dia fi awqatil fadilah, pada waktu-waktu yang lebih seperti bulan suci Ramadan ini, namun dipergunakan dia bisai'il a'mal, dengan perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan jahat. Maka kalau seandainya kita terlanjur melakukan perbuatan maksiat di bulan suci Ramadan, hati-hati, kita termasuk hamba yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Jaga kesempatan, mudah-mudahan puasa Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh, dan semoga kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.